Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat hadir di sini di auditorium Fakultas Peternakan UUD Universitas Gadjah Mada dan berkumpul untuk mengikuti New Halaklas 2023 baik secara luring maupun daring. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami beritahukan kepada peserta yang hadir di auditorium Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, jika nantinya naudzubillah terjadi keadaan darurat, maka dapat keluar melalui pintu masuk, kemudian berkumpul di bawah auditorium. Kemudian untuk toilet berada di belakang auditorium dan peserta dapat memutari auditorium untuk ke toilet. Baik, alhamdulillah pada hari ini sampai dengan hari ini kita telah mencapai pertemuan ke-20. Materi yang akan disampaikan pada siang hari ini adalah processing dan pengemasan daging dengan toyib sebagai upaya mendukung industri olahan hasil ternak halalan toyiban yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Endi Triananto, SPT, M Engineer, IPM Asian Engineer. Beliau merupakan dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Baik, supaya tidak perlu berlama-lama, kepada Dr. Insinyur Endi Triananto, SPT, M Engineer, IPM Asian Engineer, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, Ibu sekalian, dan juga Bapak serta Mas-Mas yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Endi, Bapak Ibu sekalian. Saya di sini sebagai salah satu tim, saya kira ya, di halal kelas ini kebetulan mendapat bagian di kelas ke-20 dari 22 kelas yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya di sini menampakkan diri mohon izin bukan sebagai ustadz atau juga dalam kaitan dengan hal kelas ini saya lebih menempatkan diri sebagai peneliti supaya saya juga nyaman dalam menyampaikan Bapak Ibu. Sehingga kelas ini saya harap menjadi kelas untuk diskusi, sharing saja. Kalau ada yang bisa diambil dari kelas ini saya sangat bersyukur, artinya ada eh, nilai manfaatnya. Itu saja mungkin. Mohon izin Pak Nanung, sudah rawu juga. Mohon izin Pak Nanung. Ini saya diberikan amanah oleh tim termasuk sebagai pimpinan di Halal Class yaitu Pak Nanung Danadono. Mohon izin menyampaikan terkait dengan processing daging dan juga pengemasan kaitannya dengan toyib atau juga halalan toyiban. Saya minta di share screen kan Mas. Nggih, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan processing dan pengemasan daging dengan Toyib sebagai upaya mendukung industri olahan hasil ternak halalan Toyiban ini, saya kira eh,
erat kaitannya dengan penyembelihan halal maupun juga processing dagingnya maupun industri keseluruhan dari awal atau dari farm to fork, dari awal di ladang sampai dengan ke tangan konsumen atau ke retail konsumen. Eh, saya akan mengutip ini juga dari HR Muslim itu, poin utamanya mungkin satu saja yang bisa saya share di sini, bahwasanya ketika kita menyembelih hewan, itu hewan tersebut disarankan disembelih dengan cara yang baik, dengan menajamkan pisau pada waktu penyembelihan, sehingga hewan itu bisa mati dengan nyaman. Ini mohon maaf, beberapa slide masih dalam bahasa Inggris, karena terus terang saja ini slide beberapa dari slide di kelas juga. Nah, sebelum kita sampai ke processing maupun juga sampai ke pengemasan, Bapak Ibu, saya kira halal kelas ini juga kaitannya sangat erat dengan yang namanya animal welfare. Jadi ini mungkin kalau Bapak Ibu sekalian eh, sudah pernah mendengar, ini juga ada yang namanya hak hewan kalau sekarang ini. Sehingga saya mencoba mengaitkannya. Karena menurut saya pribadi, yang namanya halal itu sebenarnya bagaimana ajaran dari Islam itu sendiri untuk meningkatkan atau mengangkat hak hewan. Karena kita seringkali selalu memunculkan atau mengingatkan terkait hak manusia. Padahal hak hewan itu juga ada. Hak hewan itu apa saja biasanya kalau di luar negeri atau juga di umumnya yang diketahui itu ada 5 kebebasan atau 5 hak hewan. Yang pertama, hewan itu paling tidak basicnya itu sama seperti manusia itu harus terbebas dari rasa nopo Bapak Ibu, haus dan lapar. Nah, karena itu kan kebutuhan dasar manusia. Maka beberapa kiai juga saya kira saya sering mendengarkan dari beliau bahwa kenikmatan utama manusia itu makan dan minum. Nah, sama di hewan juga itu merupakan hak hewan yang harus dipenuhi. Hak untuk bisa makan dan minum. Kemudian sebelum sampai kebebasan dalam kenyamanan, hewan itu juga butuh nyaman selama di kandang itu dia harus terbebas dari stres atau rasa takut karena seperti Bapak Ibu ketahui namanya hewan itu mungkin kalau mau kita bilang di sisi akademis berperasaan itu agak susah nih Bapak Ibu. Kan bingung juga, kucing berperasaan enggak ya? Berarti dia bisa cemburu enggak ya? Kira-kira atau dia bisa jatuh cinta enggak ya? Itu agak susah. Tetapi kalau di ilmu hewan itu mereka dikategorikan sebagai sentient animals atau hewan yang paling tidak bisa merasakan stres, bisa merasakan ketakutan. Sehingga dari situ itu hak hewan itu salah satunya adalah harus terbebas dari stres maupun dari ketakutan. Contoh misalkan Bapak Ibu, misalkan ada kita biasa di kandang kalau orang peternakan, kemudian kita ada satu flock kambing dengan anak-anaknya, kita ambil salah satu maka kambing yang lain akan mengembik. Nah itu menandakan mereka stres, bahwasanya salah satu koloni mereka itu diambil. Belum lagi nanti kalau pada waktu disembelih. Disembelih ada hewan yang lihat, berarti mereka juga akan stres. Karena hewan itu bisa men, merasakan atau sensing hormon kortisol dari hewan yang disembelih. Darahnya itu makanya kalau pada waktu kita nyembelih juga harus dibersihkan. Mekaten. Kemudian selain dari stres, dari lapar dan haus, tahapan selanjutnya adalah terbebas dari penyakit, termasuk luka, termasuk juga kesakitan. Makanya kalau di peternakan biasanya kalau hewan mau disembelih, mau masuk RPA itu ada dicek namanya antemortem. Diperiksa dulu apakah ada luka, apakah ada penyakitnya, apakah ada eh, ya
misalkan ada caplak dan lain sebagainya itu harus dicek dulu. Itu untuk memastikan hewan tersebut juga bebas dari penyakit. Nah, baru di atasnya itu kenyamanan. Hewan tuh punya hak untuk nyaman, nyaman sebagai hewan. Di kandang itu dia juga punya hak untuk kenyamanan. Kenyamanan ini juga biasanya diikuti yang kelima, yaitu hewan itu berhak untuk mengekspresikan diri seperti habitat aslinya. Nah, sebenarnya semua ini kalau menurut saya sih terangkum di ilmu halal ya. Cuman karena kita jarang mengaitkan, seolah-olah kalau halal itu asal disembelih, Bismillah ya Allahu Akbar itu terus halal. Padahal ajarannya lebih luas dari itu. Menurut saya ajarannya itu sangat-sangat luas. Bagaimana menghargai hak hewan, bagaimana kita merasakan eh, tanda kutip perasaannya hewan. Karena kalau seperti diketahui di agama kita pasti kalau saya sendiri percaya hewan itu berperasaan ya. Karena di zamannya Nabi Sulaiman kan ada Pak itu cerita ketika Nabi Sulaiman lewat ada semut yang mau terinjak kemudian dia ngomong teman-temannya di benak saya itu imajinasi ya bahwasanya ya memang hewan itu selayaknya kita. Tapi memang kalau di akademis kan tidak bisa kita buktikan secara ya Pak ngomong sama hewan nanti malah kita yang dikira Majnun nanti. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sehingga kita mulai dari situ saja sehingga penghargaan kita terhadap hewan lebih bagus, perlakuan kita terhadap hewan juga menjadi lebih baik. Kalau kita memperlakukan manusia lain lebih baik, nah ini sekarang ke hewannya. Itu juga harus dengan baik. Sebagai contoh ini ada gambar ilustrasi Bapak Ibu. Ini ada kira-kira gambar ayam atau entok ini Bapak Ibu. Nah, ini gambar angsa. Ini mau disetrum intinya itu. Kalau di penyembelihan di RPA, salah satunya ada yang namanya stunning ya Pak, disetrum dengan air. Nah ini ternyata entoknya itu kepalanya bisa naik. Naik ini artinya apa? Dia stres, dia takut, dia belajar dari temennya yang sudah di depan ini kesetrum kemudian pingsan. Nah itu kan bisa menjadi pembelajaran kita bahwasanya hewan itu juga belajar, dia juga tahu, dia juga melihat. Kalau temennya sakit, dia ngerasakan sakit juga. Kalau disembelih lihat darah, dia takut juga. Kalau depannya kesetrum, dia kira-kira ya habis ini saya. Sehingga dia naikkan kepalanya. Nah ini gambar ini mewakili bahwasanya oh kita juga sebisa mungkin ya merasakan yang kira-kira akan hewan itu alami. Nah, kemudian hasil akhir dari kesemuanya itu pastinya ke daging, Bapak Ibu. Seperti tema kami di atas, kita berbicara terkait processing dan juga pengemasan daging. Kebetulan saya mengajar di ilmu dan teknologi daging laboratori atau laboratorium ilmu dan teknologi daging, Bapak Ibu, sehingga kiranya ini lebih pas untuk saya menyampaikan daripada ilmu yang lainnya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan. Di sini juga ada Pak Nanung Dardono. Nanti saya kira beliau juga eh, sudah lebih ahli dan paham di bidang halal ini. Saya kira kalau saya ini baru terjun sehingga saya menyampaikan yang kira-kira saya ada keilmuannya, Makatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap negara pasti itu punya keunggulan masing-masing. Nah, mengetahui keunggulan setiap negara itu saya kira juga menjadi kunci kemajuan negara. Nah, Bapak Ibu, saya tidak ingin terlalu jauh mengomentari food estate atau misalkan nanti ada tanam jagung keluar apa, saya tidak ingin mengomentari itu. Tetapi poinnya adalah memang sebuah negara pasti harus tahu di mana nilai lebihnya. Seperti contoh Australia itu produsen, seperti Bapak Ibu tahu, sapi maupun daging. Dari dulu sampai sekarang fokus ke sana sehingga negaranya maju. Di sana itu kira-kira ada ya 20% itu mengekspor ke dunia. Artinya dari situ saja mereka bisa menghidupi negara. Nah kalau di kita itu maka kita harus temukan juga Bapak Ibu apa kelebihannya. Kalau saya boleh berpendapat ya rata-rata kita itu
dijajah di zaman dulu itu kan punya alasan, Pak. Karena apa ya Bapak Ibu? Di Indonesia dijajah itu kira-kira. Rempah. Rempah-rempah kita itu nomor satu di dunia. Itu terbukti dengan penjajahan. Namanya dijajah, bahkan saya ingat atau tahu di Belanda itu di sana banyak pakai dak kapal maupun apa ya Pak. Kalau untuk supportnya itu kayunya itu kayu ulin. Yang kalau di Belanda itu nggak ada Pak pasti. Itu pasti ngambilnya dari kira-kira Indonesia. Sehingga negara itu maju, sumbangsihnya Indonesia itu besar sekali. Nah, artinya kalau kita bisa ketemu kelebihan kita di bangsa kita, maka saya kira kita juga bisa seperti Australia. Cuman kalau kita mau kelebihannya mau ke daging, Bapak Ibu, ternak kita kan rata-rata pemeliharaan pinten Bapak Ibu? 2, 3, 10. Sekarang mungkin sudah mulai banyak ya, tapi kulturnya masih di sana, masih di pemeliharaan 2, 3 sehingga akan susah menyaingi Australia. Nah, ini ada kaitannya dengan nanti yang saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu kemasan aktif pada industri daging. Saya mungkin nanti kalau Bapak Ibu penyampaian saya kejauhan, saya diingatkan, ini memberi gambaran saja Bapak Ibu. Mungkin juga di kita belum dipraktekkan. Sebagai contoh, apa itu yang namanya pengemasan aktif? Pengemasan aktif itu adalah pengemasan yang dia bisa memperlama masa simpan produk dan dia bisa memastikan keamanan bakteri dari produk dengan dikemas, dengan interaksi antara lingkungan dengan produk tersebut. Sebagai contoh di sini ada saya gambarkan ada dua. Kalau contoh ada banyak ya Bapak Ibu. Salah satunya nanti yang terkait dengan rempah-rempah itu organic acid atau eh, ya bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan untuk mengawetkan produk daging. Nah, daging seperti kita tahu Bapak Ibu di Indonesia itu macam-macam. Ada yang daging merah, contohnya apa Bapak Ibu? Sapi, kambing, daging putih apa Bapak Ibu? Ada juga. Ayam tergolong daging putih ya Bapak Ibu. Karena kalau di putih, kandungan warna merahnya lebih sedikit. Kemudian ikan kita juga punya banyak. Nah, keunggulan kita satu mungkin kita tidak punya banyak daging dan sapi, tapi kita bisa mendiversifikasi, membuat makanan itu menjadi lebih beragam. Dengan beragam, itu saya kira nanti rasanya juga lebih enak, orang yang konsumsi juga bisa lebih banyak, kemudian terutama saya kira keterkaitannya dengan ketahanan pangan kita. Ya, mohon maaf karena saya menyampaikan terkait packaging di Indonesia ini, saya melihat kita punya panen itu apapun selalu melimpah. Ke Indramayu ketemu mangga gedong gincu, ya Bapak Ibu, mangga yang belakangnya merah itu, kalau Bapak Ibu perso, itu kalau pas panen sampai pinggir jalan nggak ada yang ngopeni, Bapak. Kasih di jalan-jalan dan kalau musimnya selesai itu kadang cuma dibuang saja. Bapak. Nggih, padahal enak sekali nggih, Pak Nanung nggih. Rasanya manis nggih. Nggih. Ya, nah di sana biasanya dibuat sebagai jus, ada yang dibuat sebagai manisan dan sebagainya. Tetapi saya kira kita bisa lebih advance daripada itu, lebih mencoba lebih apa ya, mendiversifikasi itu sebagai contoh misalkan selain makanan dibuat beragam, kemasannya juga dibuat bagus sehingga lebih awet. Kalau panennya selesai, kemudian kita bisa mengemas produk kita dengan lebih baik, masa simpannya lebih panjang, maka ketahanan pangan kita juga akan lebih baik saya kira. Misalkan kita hanya punya daging, daging itu rata-rata kalau di rumah awet berapa lama nggak Bu? Kalau Bapak Ibu-ibu nyimpen? Setahun lebih nggak Bu? Disimpan di pundi itu Bu kalau setahun lebih? Di freezer nggak? Nah, leres. Di freezer. Ada juga yang nyimpen di kulkas. Zaman dulu sebelum ada kulkas disimpan pakai apa nggak Bapak Ibu? Kalau di Indonesia nggih. Diasam, nggih. Kalau di
Luar ada yang namanya curing atau dia ditambahkan garam, gula maupun zat aktif seperti nitrit. Poin utamanya nanti dia dirabing, diolesi, disimpan, dia bisa lama bahkan setahun. Nah, itu juga cara-cara mengawetkan daging nggih, dendeng menjadi lebih kering. Sebenarnya bukan keringnya nggih, Bu. Jadi kalau kering itu kadang kita lihat produk daging kering itu masih bisa rusak, bisa busuk, bisa jamuran. Sebenarnya itu lebih kepada aktivitas airnya. Jadi kalau aktivitas air artinya gampangannya gini ya mungkin Bapak Ibu. Air yang bisa digunakan untuk metabolik bakteri itu bisa ditekan sampai 0,64 misalkan. Artinya dia tidak bisa menggunakan itu untuk hidup. Nah rata-rata kalau di luar negeri misalkan ada dendeng, dendengnya itu nggak seperti kita kering sekali Bu. Masih basah, masih juicy, masih empuk, tapi dia nggak busuk, nggak juga berjamur karena diatur awinya, aktivitas airnya. Nah itu mungkin kaitannya kenapa kita juga perlu sedikit banyak membuka wawasan kita terkait dengan pengemasan ini. Karena permasalahan di UMKM kita, Bapak Ibu ini mohon maaf hanya saya sampaikan data di lapangan. Kebetulan saya juga pengabdian ada di Ayam Kalasan itu kemarin. Kalau mau ngomong terlalu jauh, kayaknya juga nggak kepake, Bapak Ibu. Wong kenyataannya di kita permasalahan UMKM itu rata-rata tidak sebutuh itu, gitu. Mau ngomongkan active packaging di bawah, yang ngemas ayam kalasan nulis apa bisa dicari di internet aja yang ditempel masih logo apa itu Bu? Digambar coba kanan atas saya itu. Google. Maksudnya ini bisa dicari di internet produknya Mbak Miati ini. Tapi yang ditempel Google-nya kan nggak pas. Kemudian yang kedua yang sebelah kiri permasalahan UMKM kita terkait dengan produk daging kemasannya sesederhana dia masih pakai kardus belum dilapisi dengan plastik. Satu labeling produk belum tahan lama, masih bisa rusak dengan adanya minyak. Jadi yang terkadang kita juga harus tengok adalah UMKM kita itu menurut saya naikannya harus sedikit demi sedikit. Benahi labelnya dulu misalkan. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin yang di online juga saya tadi cerita dengan panitia ada juga yang pengusaha juga, banyak juga nggih Pak yang pengusaha nggih. Sehingga mungkin ada kaitannya tema ini dengan eh, pengusaha atau usaha yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, sehingga kalau di UMKM, saya biasanya kalau pengabdian tidak terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Kita mungkin tidak akan jauh membicarakan kemasan seperti yang saya sampaikan di kajian hari ini, tetapi paling tidak kita tahu history line atau sejarah produk itu dibuat bagaimana, jenis makanannya seperti apa, kemudian kita analisis keunggulan atau kekurangannya, kemudian baru kita berikan ide pengembangan kemasan yang tidak perlu terlalu jauh, tapi paling tidak mengangkat produk itu menjadi lebih baik. Nah, karena kita dari akademisi pastinya juga butuh reference atau tinjauan pustaka supaya paling enggak oh alasannya apa itu masuk akal. Misalkan Ibu tadi ngendiko kalau nyimpen saya di rumah setahun. Itu kan pasti ada alasannya, Bu. Kenapa bisa setahun? Pripun, Bu, kira-kira? Karena suhunya rendah, -18. Lebih bagus lagi kalau bisa nyimpen di -24 derajat, Bu. Kandungan kimianya akan lebih terjaga. Hebat lagi kalau bisa nyimpen di -80 derajat, Pak Ibu. Wah, itu benar-benar kualitasnya terjaga dengan bagus. Tetapi semakin rendah temperaturnya tadi kan energinya semakin tinggi. Duitnya keluar juga banyak. Makanya industri jarang juga Bu yang pakai -24 atau -80. Saya kira jarang ya. Kalau di rumah tangga ya -18 atau -20. Oke. Kaitannya dengan UMKM juga processing daging kita terutama ke olahan ternak, saya kira kita tidak bisa lepas dari keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini mungkin saya
buatkan 5 poin utama yang biasanya diaplikasi di industri besar, tapi sebenarnya poin utamanya itu ilmunya bisa diaplikasi di industri kecil, UMKM juga. Ada yang namanya HACCP atau Hazard Analytics Critical Control Point. Nah, intinya Bapak Ibu apa? Kita di industri daging ini paling tidak kalau mau memproduksi makanan yang berkualitas, yang toyib, yang bisa digunakan untuk masyarakat itu ada persiapan atau mitigasi. Kira-kira kalau kita jualan ayam kalasan berarti apa atau kelemahan ayam kalasan itu? Kira-kira kalau dia membahayakan kalau gimana? Misalkan tadi Ibu bilang setahun nyimpen di freezer, tapi coba kalau ayam kalasan dijual langsung di udara terbuka. Hanya di udara terbuka itu biasanya 25 derajat sampai 27 derajat nih Bapak Ibu. Bakterinya cepat tumbuh kira-kira, kemudian itu mau dikirim ke luar kota. Kira-kira sampai luar kota berbahaya nggak itu Bapak Ibu nanti? Kalau tidak dikemas dengan baik, tidak diberikan treatment dengan baik, bisa membahayakan. Nah, maka industri kecil tadi perlu mitigasi. Oh, ayam kalasan ini dia bahannya daging. Daging ini adalah salah satu produk yang nutrisinya sangat tinggi, selain telur dan susu. Kalau dia tidak dikemas dengan baik, dikirim ke luar negeri atau keluar pulau, bisa bakterinya tumbuh, bisa bikin sakit perut. Ya, kalau hanya sakit perut, kalau sampai meninggal kan juga bisa. Sehingga perlu mitigasi. Kemudian poin HACCP yang bisa kita aplikasi di industri kecil, dititeni, dilihat ke depan mau seperti apa, kemudian di paling tidak kita men-set standar. Bahasa Indonesia biasanya SOP. Kalau di sebagai contoh misalkan di ayam kalasan, oke, berarti saya harus membatasi bakteri dari ayam kalasan ini maksimal misalkan 10 pangkat 6 misalkan, artinya ada batasan. Jadi kita ngujikan di lab, oh kalau dia nanti dalam prosesnya kita ketahui melebihi itu, maka harus kita tarik ulang. Kalau di industri besar, Bapak Ibu ini hanya sedikit pengalaman. eh, saya pernah di Korea, kebetulan pada waktu itu saya membantu industri jualan daging utuh ayam, namanya samgyetang, Bapak Ibu. Itu ketutan rambut. Kalau di sana kan pekerjanya rata-rata ajuma, Bapak Ibu. Ajuma itu kalau di sini bibi-bibi. Bibi-bibi itu ya sudah eh, Yuswoni pun STW, kamu bilang itu. STW, setengah tua nggak Bu, kalau di Jawa biasanya. Nah itu yang kerja rata-rata sama Bu. Orangnya mirip-mirip kalau di sana. Ketutan rambut itu di konsumen. Nah kalau di kita gimana Bu biasanya kalau nemukan rambut itu? Dimaklumi atau kadang lah sekalian weh dimaem. Oh ora apa-apa. Protein nambah kira-kira itu. Nah, tapi itu kalau di industri besar tidak bisa, Bu. Di industri besar bisa dilaporkan, bisa berakhir bahkan industrinya bangkrut. Kalau konsumennya tadi baik hati dilaporkan ke industri, industri akan menarik semua produk yang dikeluarkan bersamaan di batch tersebut. Jadi misalkan ada waktu 3 hari, ada nomor recordingnya ditarik semua. Nah itu salah satu pentingnya HACCP tadi. Bagaimana di industri kecil saya kira juga bisa diaplikasi. Misalkan kita punya produk ayam kalasan tadi, kemudian oh ketutan apa itu harus ada monitoring. Sesudah nggak standar, dimonitoring. Kemudian terakhir dokumentasi Bapak Ibu HACCP itu. Jadi kegiatan kita dalam memastikan proses pembuatan olahan daging ini bagus itu harus ada dokumentasi. Kenapa penting dokumentasi? Supaya kita bisa membandingkan produksi hari ini, dodolan hari ini dengan yang besok itu apakah standarnya sama. Seperti itu. Intinya untuk memastikan standarnya tidak berubah. Nah, saya kira ini hanya slide saja, ada ACCP, ada GMP, ada ISO, itu semuanya intinya nggawe standar supaya memastikan produk kita aman. Kalau di Bapak Ibu ada yang di sini pengusaha, buatlah standar
yang sederhana, mudah dipahami, mudah diulang. Itu. Jadi tidak perlu kita terus nginduk ke HACCP, waduh malah pusing. Kadang kita nyari apa, ngolah produk ada kekeselan, kenapa harus jauh-jauh. Paling tidak sari ilmunya bisa kita contoh. Nah ini tadi 7 prinsip utama. Yang pertama menganalisa bahaya, menentukan titik kritisnya, menetapkan batas kritis, memonitoring. Kalau ketemu apa, misalkan tadi temperaturnya kepanasan, dikoreksi, diturunkan, kemudian diverifikasi, kemudian terakhir didokumentasi. Oke. Nah, kalau di industri daging biasanya titik kontrol bahayanya itu ada di bakteri karena daging nutrisinya tinggi, kandungan airnya tinggi, maka bakteri mudah tumbuh di situ. Kemudian saya pernah belajar di sedikit mengikuti kuliah toksikologi Bapak Ibu, itu pengertian toksin atau pengertian racun itu eh, yang saya ingat ya pada waktu itu karena kuliahnya ada beberapa. Poin utamanya adalah segala sesuatu yang melebihi dosis itu tidak baik, Bapak. Dosis itu standar, sama seperti ACCP. Kebanyakan makan daging pun saya kira juga nggak baik ya, Bapak Ibu. Kebanyakan garamnya juga nggak baik. Jatuh cinta terlalu sangat juga nggak baik. Apapun yang anu itu kan nggak baik, Bapak. Sehingga katanya yang sedang-sedang itu lebih bagus. Dan saya kira di agama juga diajarkan lebih bagus itu yang sedang-sedang. Terlalu itu tidak bagus. Nah, contoh saja itu artinya standar perlu diset sehingga kalau kelebihan harus disesuaikan. Nah, ini contoh active packaging tadi Bapak Ibu. Sekarang ini sudah apa umum di pasaran, mungkin tidak di semua daerah ya, tapi beberapa sudah mengaplikasikan kemasan aktif ini. Kemasan yang kalau dia bersentuhan dengan produk, dia bisa tahu produk itu masih baik atau enggak, kualitasnya masih baik atau enggak. Jadi dari warna misalkan, itu nanti warnanya juga bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi produk. Produk itu misalkan, saya enggak begitu anu karena pakai kacamata, warnanya ini ada angka 048. Itu biasanya kaitannya dengan berapa hari produk tersebut sudah ada di pasaran. Kalau warna dia di angka 4, warnanya akan menyesuaikan angka 4. Di angka 8 dia akan menyesuaikan dengan itu. Sehingga konsumen akan mendapatkan produk sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita itu kan kadang mau menjelaskan ke konsumen produk ini masih bagus atau enggak kan bingung. Takarannya apa? Produk ini pokoknya tutulan saya bagus semua, pokoknya sehat semua. Nah, setahu saya klaim itu harus ada datanya kira-kira mengatakan sehingga dengan adanya pengemasan yang baik bisa ditrace dengan baik maka konsumen juga akan mendapatkan produk yang berkualitas. Nah, ini biasanya ditempelkan di daging kalau di pasaran Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang terkait dengan kemasan, kemudian terkait dengan processing daging, saya kira Bapak Ibu juga eh, yang ada di sini, saya kok hakul yakin Bapak Ibu itu lebih apa ya, dalam keilmuan hal itu lebih bagus dari saya. Saya itu mungkin belajar hanya dari pengalaman Bapak Ibu, sehingga materi saya terkait dengan halal ini itu salah satunya adalah processing daging. Ini hanya gambar saja Bapak Ibu bagaimana orang Israel itu kalau nyembelih hewan, kalau di kita kan halal ya Bu. Kalau di Israel itu namanya apa Bapak Ibu? Perso nggih. Koser, ya, Bapak Ibu namanya koser. Prosesnya lebih detail daripada halal. Ya memang kenyataannya seperti itu. Sebagai contoh misalkan, peso yang digunakan itu bukan peso seperti kita gunakan yang ujungnya lancip. Mereka bentuknya benar-benar kotak seperti silet kalau saya istilahkan ya. Ada tujuannya. Tujuannya dengan
sama dimensi itu ketika memotong leher ternak itu, maka dari awal sampai akhir kesakitannya akan sama. Di awal tadi eh, salah satu slide saya adalah hewan terbebas dari rasa sakit. Nah, itu kan berarti salah satu tugas kita sebagai penyembelih juga nanti di proses daging ini menggunakan peso yang baik. Nah, masalah ini contoh yang baik atau bukan itu debatable, Ibu. Saya juga nggak ingin ke sana. Saya ingin memberikan contoh saja. Wong Israel gini nyembelih saja sebegitu detailnya. Mereka memastikan ketajamannya dengan apa? Dengan kuku. Biasanya ada petugas khusus untuk memastikan itu tajam. Kalau di kita kan tajam dan enggak itu gimana Bapak Ibu? Biasanya memastikannya. Pakai kertas nih Pak. Nggih, kalau di kelas ini saya yakin sudah perso semua pakai kertas, tapi beberapa Bapak Ibu yang di luar kelas ini yang jarang ikut kelas, saya lihat juga belum pemahamannya belum sampai sana Pak. Ada yang pakai tebok, ada yang pakai kayu, macam-macam. Nggih, nggih. Nggih. Setuju Bapak, nggih. Jadi saya kira setuju yang disampaikan Bapak tadi bahwa poin utamanya kita perlu men-setting pemrosesan ini dengan lebih baik. Kalau peso ya pesonya yang standar. Memang pilihannya kenapa pakai yang seperti ini? Ini diskusi pada waktu saya mengikuti kelas halal. Itu kalau yang ujungnya runcing, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok nggak pakai yang ujungnya runcing aja kalau beli hewan? Karena eh, menurut mereka dan termasuk diskusi yang kita lakukan itu, kalau ujungnya runcing itu kan tekanan akan berbeda. Kadang kita kena ujung pisau itu kan lebih sakit nggak Bapak Ibu? Nah kalau yang bentuknya pisau halaf ini namanya halaf ini, dia tidak ada tekanan yang berbeda dari awal sampai akhir sama. Nah itu poinnya itu Bapak Ibu. Nah kalau yang lancip itu ujungnya dia lebih menyakiti ternak. Tetapi Bapak Ibu ini pendapat debatable. Saya mungkin hanya menyampaikan seperti saya sampaikan hanya pengalaman. Boleh jadi Bapak Ibu enggak, oh, yang tajam itu lebih pas itu dari dulu kita pakai tajam. Monggo, ini diskusi ini kelas ya Bapak Ibu. Yang di benak saya itu kalau kelas itu enggak selalu penyampainya juga bener kabeh juga enggak. Harus ada diskusinya. Saya kira ini tidak perlu saya sampaikan, termasuk bagaimana kita sebelum penyembelihan dalam processing itu menggunakan peralatan yang menunjang itu, hewan tidak kesakitan, kalau perlu tidak melihat hewan lain terlebih dahulu sebelum disembelih. Ini paten dari Dr. Panjono yang ada di Fakultas Peternakan juga, itu memudahkan ternak kroso kepenak sebelum disembelih. Nah, saya juga, alhamdulillah mindari belum pernah disembelih, tapi eh, di benaknya eh, Bapak Ibu sekalian yang membuat paten ini adalah untuk membuat ternak lebih nyaman. Bahkan dulu saya kecil tuh pernah ingat ada orang berinovasi membuat hotel ternak. Saya ingat banget itu, tapi saya lupa di daerah Jawa Timur ya. Jadi ada jagal itu yang sampai membuat hotel ternak. Sebelum disembelih, ternak itu diservis dengan baik, Bapak Ibu. Kasih makan, dimandikan, dikasih tempat yang bahkan tempatnya lebih bagus dari kandang petani kita pada umumnya. Nah, itu tujuan utamanya sebenarnya tadi terkait dengan 5 kebebasan hewan itu, hewan menjadi lebih nyaman. Dia punya hak kenyamanan hewan itu juga. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, karena di konsumen itu di seluruh dunia itu sebenarnya kalau produksi daging itu ada 2 hal Bapak Ibu yang menjadi patokan kualitas. Kalau Bapak Ibu sekalian ke pasar, itu kalau nyari daging sapi atau daging kambing yang dicari daging yang pripun, Bu. Boleh bagi pengalaman, Bu, ini di sini. Yang warnanya merah nih, Bu, biasanya. Nggih. Sama teksturnya empuk. Nah, biasanya 2 ini juga menjadi parameter utama dimanapun di negara-negara lain. Jadi, kalau dia warnanya merah, kemudian teksturnya empuk, apalagi nutrisinya tinggi, penampilannya juga bagus, itu saya kira bisa menjadi patokan pemilihan daging. Nah, nutrisi kemudian
penampilan daging ini bisa disupport dengan kemasan yang baik. Tadi dengan adanya pengemasan aktif, maka kita bisa tahu umurnya. Dengan adanya labeling, maka kita bisa tahu nilai nutrisinya dan penampilannya juga lebih bagus. Sehingga itu juga akan membuat kualitas daging kita itu disukai konsumen. Saya kira ini tidak perlu. Ini saya tadi saya eh, sesuaikan dengan apa yang disampaikan Ibu di depan tadi bahwa penyimpanan menjadi penting. Bagaimana kita membedakan nyimpen di freezer bawah kalau kita di rumah maupun, mohon maaf, saya ulangi, yang refrigerator atau kulkas di bawah maupun kita nyimpen di freezer yang bagian atas. Kalau yang bawah biasanya 0 sampai 5 derajat Celcius itu untuk penyimpanan dalam waktu pendek. Kalau yang freezer bisa bahkan sampai setahun. Tetapi biasanya paling aman ya 6 bulan. Kalau setahun itu biasanya produknya menjadi bantat. Kalau pengalaman di lapangan ibu-ibu, "Oh, kok baru di freezer jadi bantat ya? Kok enak rasanya?" Itu kira-kira kenapa, Pak Ibu? Nah, itu kira-kira karena dengan disimpan di freezer dalam waktu lama, dengan pembekuan yang lambat, kan kalau freezer rumah itu pembukaannya lambat. Kalau di industri besar kan lewat disemprot suhu yang sangat dingin, minus 45 derajat, dia langsung langsung beku dalam waktu yang sangat singkat. Perbedaannya adalah kalau di rumah dengan lambat, maka butiran-butiran air yang ada di daging itu ngumpul. Dengan ngumpul maka itu merusak sel daging, lisis, airnya keluar. Makanya kalau disimpan di freezer, pas ditowing, pas dicairkan, banyak keluar air terus dagingnya jadi bantat. Jadi nggak enak. Bantat itu satu, airnya keluar, nutrisinya keluar, rasa dagingnya berkurang, warnanya jadi rusak. Banyak efek dari penyimpanan yang nggak benar akan membuat kualitas dagingnya turun. Makanya kalau nyimpen daging ada trik-triknya, Bapak Ibu, ada tips triknya. Contoh misalkan daging nggak boleh dicampur jeroan supaya tidak kontaminasinya cross kontaminasi atau kontaminasi dari jeroan ke daging. Seperti kita tahu jeroan banyak bakterinya. Daging yang bagus tidak perlu dicuci, Bapak Ibu, karena kalau dicuci maka biasanya daging itu mudah tumbuh bakterinya malahan. Cukup dipotong yang bagian kotornya atau bagian lemaknya kalau nggak suka lemak. Proporsi nyimpennya supaya kalau kita mau masak tinggal ambil nanti dimasak ulang. Ini saya kira juga sudah sering disampaikan eh, Pak Nanung, Ustadz Nanung. Saya kira saya hanya menyampaikan ulang kenapa menjadi penting. Karena dengan penyimpanan yang benar, dengan porsian tadi kita tidak perlu mencairkan ulang, retowing istilahnya. Karena kalau kita cairkan, bakteri kan tumbuh Bapak Ibu. Tumbuhnya itu kalau 2 jadi 4, 4 jadi 16, 16 dan seterusnya. Eksponensial. Kalau kita masukkan lagi di freezer, beku lagi, dia dorman. Istilahnya ya pingsan lah. Keluarkan lagi, mau dimasak lagi, dipotong lagi. Bakteri yang tadi sudah ada di situ tumbuh lagi. Eksponensial lebih banyak lagi. Maka sering orang makan dari daging dari freezer itu sakit perut. Karena seringnya potong secukupnya, masukkan lagi. Potong secukupnya, masukkan lagi. Sehingga yang paling bagus dikemas dengan baik dulu, baru disimpan di freezer. Ya, saya kira ini istilah saja. Kalau chilling tadi kulkas bawah, Bapak Ibu yang di rumah itu kira-kira temperaturnya ya 5 derajat, kalau yang atas ya minus 18. Temperatur menjadi penting karena kalau temperaturnya pas, itu penyimpanannya bisa lebih lama. Kualitasnya bisa diawetkan lebih lama. Contoh misalkan disimpan di minus 12 derajat, awet daging sapi 4 bulan. Tapi kalau di minus 24 derajat, 2 kali lipat dari temperatur yang di awal tadi bisa sampai 12 bulan, setahun. 3 kali lipat lebih awet. Sehingga temperatur ini menjadi penting baik dari dalam HACCP, dalam penyimpanan saya kira bisa bisa menjadi perhatian kita. Nah, ini
penyampaian saya tadi terkait towing, kemudian saya kira, nah kalau di industri kecil, saya kira yang perlu diangkat pertama kali mungkin kita tidak langsung ke pengemasan aktif yang menggunakan warna tadi, Bapak Ibu, tapi cukup kita benahi dulu labelnya, label makanannya supaya informasi ke konsumen itu benar, supaya informasi ke konsumen tersampaikan. Ada orang mengistilahkan kemasan itu silent promoter, mempromosikan dalam diam tanpa kita harus ngomong, Pak, ini produkku ayam kalasan, orang tahu itu isinya ayam kalasan meskipun produknya di dalam kardus karena ada info labelnya. Contoh itu di sana ada produk sosis misalkan, brandnya apa, isinya apa, kemudian paling tidak ada dibuat kapan, gizi, nilai gizinya, halal endaknya, yang memproduksi siapa, awet sampai kapan, itu semuanya harus tercantum. Nah ini saya kira detailnya ada di BPOM, tapi saya di sini terkait dengan hal kelas mengencourage atau mendorong Bapak Ibu sekalian kalau punya produk yang pengusaha, labelnya dulu dibenahi dengan benar. Infonya disampaikan dengan baik dulu. Ini daftarnya kira-kira ada sekitar 7. Dan nama produk, eh, beratnya berapa, dan lain sebagainya. Nggih, Bapak Ibu sekalian, saya kira bulan puasa saya juga tidak akan nguyai segoro. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan mungkin ada manfaat, semoga saja. Yang kedua, kami persilahkan kalau Bapak Ibu sekalian mau diskusi mawon. Saya kira itu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Endi atas materinya. Bagi peserta yang ingin bertanya, untuk yang di auditorium bisa angkat tangan, kemudian untuk yang di Zoom bisa raise hand ataupun menuliskan di chat. Monggo bagi yang di auditorium, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, di Zoom ini ada yang raise hand dari saudara atau saudari Sandi. Monggo dipersilahkan untuk on mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan paparan materi tadi yang disampaikan oleh Pak Endi, tadi kan baru produk daging mentah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kalau untuk produk makanan yang sudah jadi atau setengah jadi, apakah ada perlakuan khusus atau seperti apa untuk treatmentnya sebelum sebelum kita lakukan pengepakan? Misal nantinya produk itu kita lakukan pengepakan di vakum, apa langkah-langkah apa saja yang harus dijaga untuk menghindari proses pembusukan atau produk itu rusak lebih cepat dari tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kayaknya saya kenal ya Mas Andi ini. Mas Andi dari Malang ini, anu nggih, Pak Ketua Juleha ini kayaknya. Enggak, Pak. Mohon maaf kalau Ampun, salah ya. saya bukan Nggih. ketuanya, Pak. Ya, terima kasih Mas Andi. Ini Siap, saling sharing Mas Andi ilmu. siap. Mohon maaf nanti kalau ada yang anu ya, yang kurang. Poinnya seperti ini. Kalau kita menyimpan daging di Indonesia itu rata-rata belum semutakhir yang saya sampaikan memang. Tapi kita juga harus bersiap. Siapa tahu 10 tahun ke depan kita benar-benar ke sana. Tidak terkaget-kaget dengan produk dari luar yang diimpor. Loh, dari luar misalkan dari Korea misalkan. Loh, kok api-api, kemasannya api, warnanya gonta-ganti. Di kita nggak kemana-mana. Maksud saya kita memberi gambaran. Kalau di kita itu rata-rata
masih dengan pengemasan vakum dan freezer. Kenapa dipilih pengemasan freezer? Seperti Ibu tadi bilang, di rumah ada, dodolan pena, murah, ora ribet, penanganannya juga mudah, saya kira, sehingga masih antara di vakum atau di freezer, atau kombinasi keduanya, di vakum dulu kemudian di freezer. Nah, kalau yang ditanyakan Mas Andi, ini saya ngambil contoh aja, misalkan produk olahan daging, itu seperti saya sampaikan, di awal dimitigasi dulu. Ini produk apa? Produk daging yang kandungan lemaknya tinggi misalkan, atau kandungan airnya tinggi. Kalau di industri itu, kalau kita pengen ngawetkan daging seger, itu beberapa trik ada. Misalkan ayam utuh, kalau Bapak Ibu Persani di Superindo itu ada yang pakai seperti bantalan atau kita menyebutnya pet. Kalau yang nggak tahu, kadang dikira pembalut. Tapi itu disisipkan di bawah, itu untuk membantu mengawetkan daging. Kenapa bisa awet? Daging itu kalau bentuknya utuh, Bapak Ibu, dijual di suhu misalkan 5 derajat kan tidak lama. Kalau di freezer, di kulkas bawah, maaf itu, awet-awet paling kan hanya 4 hari daging itu. Kalau di freezer pasti bisa setahun, 6 bulan. Kadang Idul Adha tahun ini buka Idul Adha, masih ada dagingnya, dimasak lagi, nah kan. Artinya masih memungkinkan untuk dikonsumsi. Tapi yang bawah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi. Untuk memperpanjang masa simpannya ditambahi PET itu. PET itu gampangannya memang hanya seperti pembalut, tetapi diberikan antibakteri. Contoh misalkan antibakteri yang biasa digunakan kalau di RPA itu, aduh kok saya lupa ya. Bisa berbagai macam, bisa pakai organic acid, bisa pakai, eh, poin utama adalah zat antibakteri. Yang kalau ayam itu disimpan lama, ayam itu kan lama-lama ngeluarkan air. Kemudian rodo slimy itu apa ya? Licin. Licin itu menandakan bakterinya sudah sangat banyak. Nah, gravitasi itu kan membuat airnya ini turun. Dengan turun dia ketempel di pet tadi. Dengan nempel di pet dia mati. Sehingga bakterinya itu mungkin tumbuh, tetapi yang tumbuh ini juga dimatikan pet. Sehingga dia lebih awet. Makanya kalau tadi dari 4 hari bisa menjadi 7 hari misalkan. Itu bisa dengan pet. Atau kalau misalkan yang jualan bakery, itu Bapak Ibu mungkin sering mirsani di dalam kemasan itu ada seperti kotaan silika gel. Nah, tapi itu bukan silika gel Bapak Ibu. Kalau itu silika gel menurut saya nggak pas, Mas. Karena silika gel itu kan tidak dikenal sebagai bahan yang aman untuk anak kecil misalkan. Kalau ketelen repot tuh Bapak Ibu. Itu biasanya setahu saya itu namanya oxygen scavenger. Oxygen scavenger itu bentuknya mirip silika gel, dalamnya itu intinya verum atau besi, bukan besi sungguhan ya, zat besi yang dia inti utamanya adalah menangkap oksigen di dalam produk itu. Sehingga dengan tidak ada oksigen, maka produk roti yang ada lemaknya dan sebagainya itu juga akan lebih awet. Dia lama tengiknya. Nah, ini juga sudah di online juga sudah banyak. Bapak Ibu kalau mau praktek, nah beneran nggak yang di anu Pak Endi ya? Coba vakum dileboni oksigen scavenger, lebih lama nggak tengiknya. Nah, itu bisa menggunakan itu. Kalau yang kandungan airnya banyak, dicontoh di industri daging, saya pernah melihat dan juga kunjungan itu mereka pakainya pe, eh, pet untuk menyerap kelembapan, itu juga ada. Humidity pad lah intinya. Saya lupa detail namanya apa, tapi itu juga ada. Jadi ditambahkan itu di dalam kemasan, kelembabannya akan terserap. Nah, macam-macam ini nanti saya kira Mas Sandi bisa ngobrol langsung ini Mas Malang kalau nanti.
ada yang kurang. Begitu Mas Andi mungkin yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Siap, matur nuwun Pak Hendy, matur nuwun. Salam buat konco-konco Mas. Oke, siap. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Hening. Maksudnya pisau yang halal untuk menyembelih itu syaratnya apa nih? Maksudnya pisau yang halal untuk menyembelih syaratnya apa? Nah, ini mohon maaf nih ya. Eh Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih perso. Kalau kalau sepengetahuan saya, syarat penyembelihan dari peso itu tidak harus yang mahal, tidak harus merek tertentu, tidak harus eh, Victorinox misalkan. Kalau Bapak Ibu yang di Julia pasti sudah perso itu koleksinya Victorinox. Kalau enggak, harga 1 peso bisa buat sahur 1 bulan. Nah, setahu saya yang penting adalah ketajamannya. Karena menurut saya sih agama itu tidak pernah mempersulit umatnya juga. Selama dia tajam. Nah, yang bermasalah adalah ketajamannya ini. Sehingga perlu standar tadi parameter. Memastikan peso tajam itu bagaimana. Kalau tadi Bapak di sini sampaikan dengan menggunakan kertas baru ya Bapak Ibu. Kertas baru ukuran A4 itu bisa kita kalau di slice kan dia langsung potong itu berarti tajam. Itu hanya parameter saja. Kalau di tadi saya sampaikan orang Yahudi dia hanya pakai tangan Bapak Ibu, enggak pakai. Tapi poin utamanya yang tajam seperti apa. Kalau di para peneliti kemarin dia pakai mesin Bapak Ibu. Mesinnya itu sel ya bentuknya hanya kotak gitu, kemudian di dalamnya pesonya ditaruh gitu, ada kertas juga di dalam, tapi dia nanti terukur, seret ketajamannya berapa satuan, itu ada Bapak. Jadi tahu peso itu benar-benar tajam atau enggak itu jelas tandanya. Tapi kalau dalam keseharian kita kan enggak perlu Bapak Ibu. Peso harus mahal, kemudian diukur itu datane piro, wah nek orang-orang. Menurut saya enggak perlu. Yang penting itu kita memastikan itu tajam betul. Itu aja. Nggih. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Endi. Persilakan bagi peserta, bagi yang ingin bertanya. Ada yang raise hand, Pak. Bagi Hilmi Latif, silakan untuk unmute atau open mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Waalaikumsalam. Latif dari Jember. Saya ingin bertanya berkaitan tentang kemasan. Apakah ada tip dan trik khusus untuk kemasan agar lebih menarik? Jadi sekali melihat itu langsung tertarik gitu untuk kita sebagai pembisnis mencari mencari pelanggan gitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya, matur nuwun Pak Hilmi. Saya coba menjawab Pak. Ini kaitannya dengan kemasan supaya menarik seperti apa. Sebenarnya ada ilmunya Pak Hilmi saya kira. Tapi saya mungkin sampaikan intinya saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jualan produk itu, apalagi dalam kemasan itu kan kita seperti menjual kucing dalam karung. Kucingnya nggak kelihatan, tapi harus membuat orang itu percaya isinya kucing nih. Sehingga kemasan itu harus mencerminkan isi, itu yang pertama. Misalkan dulu pernah kita membantu di kemasan ayam kalasan itu, permasalahannya juga unik juga. Misalkan nih, ayam kalasan itu biasa dikemas pakai besek, gitu Bapak Ibu. Besek. Besek itu Bapak Ibu seperti diketahui harganya nggak murah Bapak itu mahal. Tapi itu juga nggak membuat produk semakin awet juga karena besek itu mudah jamuran. Apa ya kalau istilah buburan, buburan. Karena kayu, jadi dia cepat rusak. Dan produk di dalamnya kan jadi cepat rusak juga. Sehingga caranya gimana membuat kemasan itu kalau bisa kan yang namanya teknologi itu semakin murah, semakin mudah, semakin mengawetkan. Kita ubah jadi
kertas biasa Bapak Ibu, tetapi motifnya kita buat besek. Jadi persepsi orang terhadap ayam ini tetap di dalam besek. Tetap tertarik, oh iya ayam kalasan yang seperti umumnya. Karena kalau benar-benar pakai besek, mau dikirim keluar pulau dan sebagainya, ayam di dalam, jangankan 2 hari Bapak Ibu, sehari biasanya orang udah pikir-pikir mau makan produknya. Sehingga kemasannya yang kita ubah. Yang kedua mungkin saran saya, sesuai dengan isi. Makanya kalau di iklan di TV itu kan rata-rata sesuai Bapak Ibu. Kalau susu kemasannya biasanya warnanya apa Bapak Ibu? Jualan susu di TV itu, kemasannya nopo warnanya? Putih paling enggak. Atau coklat. Kan jarang yang susu jualan warna hijau misalkan. Kalau Starbucks kan warnanya hijau. Starbucks tempat ngopi itu. Karena supaya hijau itu korelasinya orang jadi nyaman ngobrol. Jualannya bukan kopi Bapak Ibu. Maksudnya gini, bukan jualan. Starbucks itu memang menjual kopi, tapi dengan orang lama di situ, dia akan pesen semakin banyak produk. Mempengaruhi persepsi kita. Bapak Ibu nek lihat warna hijau kan kelingan kampung di rumah, sawah, damai, kan kira-kira gitu. Maka produknya kalau bisa menyesuaikan, pengen menampilkan Starbucks itu menenangkan, nek nggo ngobrol enak, warnanya hijau. Kenapa McD warnanya merah sama kuning, Bapak Ibu? Merah itu kira-kira gimana arti di kepala kita? Panas, apa, berani, atau kuning biasa dinamis. Tapi poin utamanya ben nek jajan ra suwe-suwe. Kira-kira gitu. Pra betah benan, kira-kira seperti itu. Makanya warnanya nggak usah hijau. Karena rata-rata konsumennya itu kan pengen beli yuk pulang. Seringnya bahkan cuma datang pakai mobil, beli pulang. Jadi warna itu sangat berpengaruh. Dulu pernah saya juga membantu pengabdian di Kulon Progo itu, ada produk, ya mohon maaf ini hanya berbagi pengalaman saja, bukan anu ya tujuan lain. Coklat dibungkus warna ungu, Bapak Ibu. Kira-kira di benak Bapak Ibu sekalian yang ada di situ apa? Ungu itu warna apa Bapak Ibu? Saya. Nah, Ibu yang ada di sini ngendiko ya, janda. Itu kan di Indonesia Bapak Ibu. Padahal saya belum pernah tahu persis kenapa itu bisa ada. Padahal ungu itu sebenarnya di luar negeri nggak ada Bu korelasi negatif itu. Ungu itu warna grande, warna mewah. Raja-raja itu pakainya warna ungu Bapak Ibu. Karena nyari warna ungu zaman dulu itu susah. Harus ke laut nyari hewan seperti apa ya? Kalau di kita bekicot kecil-kecil itu ditumbui dapat warna itu harus jumlahnya ratusan kilo baru dapat warna sedikit. Makanya mahal warna. Tapi persepsi itu berpengaruh di Indonesia jelek banget. Padahal itu tuh kalau ada yang bisa nemukan Indonesia awalnya itu saya juga nggak tahu. Kok iso gitu maksudnya. Kenapa nggak polkadot atau apa? Padahal, nah itu maksud saya. Sehingga tadi yang coklat tadi kita ubah warnanya menjadi warna yang paling pas apa Bapak Ibu? Coklat ya coklat. Iya, seperti itu. Jadi warna disesuaikan, sesuai isi. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, labelnya dibenahi sehingga label itu fungsinya silent promotor tadi. Delok label sudah tahu isinya, kandungan gizinya, legine seberapa, gurihnya seberapa. Oke. Mungkin itu Pak Fahmi. Semoga membantu menjawab. Oke, menimpali dok. Boleh menimpali lagi. Oke, untuk warna tadi kan ada pengaruhnya itu loh. Kalau daging segar itu warnanya itu yang paling baik itu dan menjual itu apa? Oke, terima kasih. Oke, baik Pak Ilmi. Warna daging yang paling baik itu ada standarnya. Kebetulan saya tidak ada di BPT, tetapi umumnya kalau di luar negeri disebut bright color. Kalau di kita merah menyala. Merah menyala itu ya gambarannya mungkin warna daging yang tidak jambon, tidak keping-pingan. Memang ada ukurannya dia warnanya seperti apa. Kalau terlalu tua, sapi yang kita sembelih itu juga terlalu merah hitam itu juga nggak disukai. Jadi merah menyala itu yang paling disukai. Makanya kalau di industri daging itu termasuk pembuatan sosis, pembuatan apa ya, produk daging itu ditambahi namanya nitrit. Kalau Bapak Ibu lihat sosis misalkan jualan di Superindo,
Wah, bahan tambahan aditifnya macam-macam. Ada sodium askorbat, ada fosfat, ada ya macam-macam, natrium dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada nitrit, natrium. Biasanya bentuknya seperti garam itu, Bapak Ibu, warnanya agak pink. Itu ditambahkan di sosis. Di penambahan sedikit saja, itu kira-kira di 50 ppm atau ya 50 part per million itu 50 bagian dari 1 juta kira-kira. Jadi sidik banget, nek sak ember ya kira-kira yang sak tetes. Itu bisa membuat daging itu warnanya merah dan awet lama. Tadi saya sampaikan nyimpen daging 7 hari. Itu jangankan 7 hari Bapak Ibu. Itu 6 bulan pun masih merah. Dan itu disukai konsumen. Bisa ngawetkan dagingnya, rasanya lebih enak. Bakterinya nggak tumbuh, jamurnya juga nggak tumbuh, rasanya lebih bagus. Itu penambahan nitrit. Tapi penambahan nitrit ini kalau UMKM hati-hati kalau nggak biasa karena salah nambahkan kira-kira dia nyepot satu di sosis berbahaya, Pak. Karena itu ada efek ke konsumennya, menimbulkan kanker dan lain sebagainya. Sehingga nyampurnya harus benar, dicampur air dulu sampai dia benar-benar larut baru dicampurkan ke produk. Jumlahnya juga harus ada standarnya tadi. Ngeluhi standar berbahaya. Jadi penggunaannya harus benar-benar pas. Itu Pak mungkin. Nah sampai saat ini di kita nyoba menggantikan itu dengan macam-macam. Ada yang pakai secang, kan merah juga Bu secang itu. Ditambahkan di produk daging. Gagal semua rata-rata. Karena memang produk apa, kimia dalam hal ini nitrit ini belum tergantikan sampai sekarang. Itu mungkin Pak Fahmi. Ya, terima kasih dok. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari Ahmad Bayu Aryawan dari Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, pengemasan aktif untuk raw meat dapat dilakukan dengan menggunakan kemasan lebar dan besar sesuai berat daging atau karkas atau memerlukan pelapisan double. Jika memerlukan kemasan daur ulang dan ramah lingkungan, berapa kali implementasi kemasan itu untuk penjualan daging atau karkas? Oke, sebentar, saya tak coba anu dulu nih Pak, mencerna yang ditanyakan beliau. Terima kasih sebelumnya jauh banget ini dari Sulawesi Tenggara. Saya mungkin juga belum pernah ke sana Pak ini. Kalau nggak karena halal kelas nggak ketemu ini kayaknya. Pelapisan double ya, poinnya bagaimana penggunaan pelapisan double untuk produk karkas dengan kemasan. Pelapisan Ya betul double engineer. itu kalau di benak saya kaitannya dengan efisiensi Bapak Ibu sekalian. Kemasan itu kan ada kemasan primer yang langsung berhubungan dengan produk. Nemplek produk itu kemasan primer. Dikemas lagi itu namanya kemasan sekunder. Dikemas lagi itu namanya kemasan tersier. Nah, kebutuhan penggunaan primer, sekunder, tersier itu tergantung produk dan kebutuhannya. Kalau hanya untuk dijual di pasaran, produk biasanya beku itu cukup satu kemasan polipropilen saja plastik yang bening itu Bapak Ibu. Biasanya sih PP polipropilen itu kemudian dikemas dengan kardus kemasan sekundernya. Itu sudah cukup menurut saya. Tapi kalau mungkin misalkan untuk kebutuhan ekspor atau eh, perlu misalkan apa ya distribusinya itu gerunjal-gerunjal dan sebagainya itu biasanya kemasannya bisa ditambahi, bisa di double juga boleh. Itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Saya ngasih contoh ilustrasi saja dulu kita juga mencoba ngekspor samgyetang itu dari Korea ke Indonesia. Kita tes dengan testing kemasan, biasanya kita pakai ketinggian 10 meter itu kita jatuhkan. Nanti bagian mana yang pecah? Biasanya dari 4 sisi itu ada satu yang pecah. Dari satu kardus itu nggak semuanya pecah, kadang hanya satu atau dua. Nah, tapi dari yang pecah mana itu kita bisa tahu yang kurang tebal mana, sehingga nanti itu dinaikkan ketebalannya. Nah, itu
hanya ilustrasi saja, sesuai kebutuhan Bapak Ibu mau sampai ekspor atau mungkin hanya untuk lokal. Itu saja sih mungkin. Kalau yang terkait dengan apa kemasan daur ulang, poinnya sebenarnya kalau di benak saya sih yang penting standarnya untuk makanan. Standar untuk makanan itu biasanya plastik polipropilin yang bebas bisfenol lah artinya. Dan tidak pakai jenis PVC kalau daging yang dia mau diolah. Ada apa Pak? Ada plastik PVC kok kayak pipa. Kan pipa setahu kita kan PVC, gajah itu yang diinjak-injak. Ada Bapak Ibu. PVC itu juga bahan plastik, warnanya sama, sama-sama transparan juga. Kalau kita nggak tahu ya kita pakai. Tapi kalau itu benar-benar kita gunakan, kemudian kena panas, nah itu resiko di konsumen. Bahaya Bapak Ibu, itu bisa ya termasuk karsinogenik, menyebabkan kanker juga. Sehingga pilihannya yang bagus polipropilen itu tadi. Kalau di suhu beku sih nggak apa-apa pakai PVC. Masih oke karena dia nggak kena panas. Ya mungkin itu. Poinnya jenis plastiknya saja Pak. Kalau masalah daur ulangnya itu kan higienitas nggih. Saya nggak tahu daur ulangnya dari mana atau seperti apa standarnya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Endi atas jawabannya. Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan masuk ke acara terakhir yaitu penutupan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya kalau ada dalam penyampaian ada yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Endi atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup acara pada sore hari ini, saya mewakili panitia, memohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak wabarakatuh. Engineer Terima Randy, kasih Engineer Nano, semuanya. sampai ketemu lagi. Barakallahu fikum. Terima kasih, izin Le. أقبل تعال فالشوق طال